Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian perkuliahan psikologi dakwah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang interaksi tauhidiyah dan proses keteladanan dalam proses dakwah ya. Interaksi tauhidiyah dan keteladanan dalam proses dakwah. Yang pertama kita akan mengkaji tentang interaksi tauhidiyah ya. Manusia memiliki kecenderungan yang sangat mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecenderungan manusia itu adalah mengakui adanya sosok Tuhan ataupun sosok yang istilahnya yang memiliki kekuatan super ya, ataupun yang agung, yang luar biasa ya. Kalau kita sebagai orang Islam ya, kita menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya manusia itu memiliki kecenderungan tauhidiyah ataupun memiliki kecenderungan bertuhan ya. Hal ini terungkap dari adanya perjanjian antara manusia dengan Tuhan sebelum manusia dilahirkan. Jadi dulu ya, di zaman azali ya, zaman sebelum alam semesta ini terbentuk ya, kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan alastu birobikum ya, siapa Tuhanmu, kemudian kita mengatakan qalu bala syahidna, kita menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi otomatis perjanjian itu melekat sampai sekarang. Maka dari itu manusia itu memiliki kecenderungan yang namanya kecenderungan tauhidiyah atau disebut kecenderungan bertuhan ya. Itu kecenderungan tauhidiyah. Terus yang selanjutnya, pada masa modern ya, banyak manusia yang bertuhan kepada aliran berpikir materialisme dalam anggapan maupun perbuatan. Jadi di masa sekarang ya, orang-orang itu banyak yang kemudian menuhankan sesuatu yang sifatnya adalah materi ya, uang, kekayaan dan lain sebagainya ya. Tidak sadar mereka telah menyalahgunakan fitrah ilahiyah. Jadi dengan mereka menuhankan materi ataupun hal-hal yang bersifat kebendaan tadi, dengan tidak sadar maupun tidak sadar, mereka telah keluar ataupun menyalahgunakan fitrah ketuhanan mereka, fitrah ilahiyah mereka, fitrah tauhidiyah mereka. Karena memang kita sudah berjanji kepada Allah ya, bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Oleh karena itu ya, kita kemudian tidak boleh kemudian menuhankan sesuatu yang lain, apalagi kemudian sesuatu yang bersifat kebendaan ya. Yang mereka miliki, yang seharusnya fitrah tersebut dapat menuju jalan kepercayaan kepada Allah yang bersifat imaterial. Jadi seharusnya kita itu harus kembali kepada fitrah ketuhanan kita ya. Itu jangan kemudian kita menuhankan sesuatu yang sifatnya material. Kita harus kembali ke fitrah ilahiyah kita, ketuhanan kita. Kita harus kembali kepada jalan kita, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akidah tauhid dalam diri manusia menurut Najati dapat melahirkan tenaga spiritual besar yang kemudian mengubah pengertiannya tentang dirinya sendiri, orang lain, kehidupan, dan seluruh alam semesta, membekali manusia dengan pengertian baru tentang kehidupan, dan memenuhi kalbunya dengan cinta kepada Allah, Rasulullah, dan umat manusia, serta menciptakan dalam diri mereka pesan-pesan damai dan juga tentram. Jadi fitrah
tauhidiyah ataupun akidah tauhid itu sejatinya pada diri manusia ya, menurut Sulaiman Najati ya, itu bisa melahirkan tenaga spiritual yang sangat besar ya. Dengan akidah tauhidiyah itu ataupun dengan interaksi tauhidiyah itu, manusia bisa mengubah dirinya sendiri, kemudian bisa merubah orang lain ya. Dengan akidah tauhidiyah itu manusia bisa merubah seluruh alam ya. Itu jadi dengan apa? Dengan kemudian memenuhi hatinya ya dengan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau kemudian kita bisa memenuhi diri kita dengan tadi tauhid ya, yaitu kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul, itu nanti akan membuat kehidupan ini menjadi damai dan juga tentram ya. Tauhidillah ya harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi interaksi tauhidiyah ataupun interaksi ketuhanan ya, ataupun tauhid kepada Allah itu jangan kemudian semata-mata hanya bermodal kepercayaan saja ya, ataupun keimanan saja, tapi harus dibarengi ketakwaan kepada Allah. Lah di sini yang disebut dengan takwa adalah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Jadi kalau kemudian kita sudah bertauhid kepada Allah, kita kemudian sudah yakin, sudah iman kepada Allah, maka ya kita harus kemudian melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kita ya mestinya harus bertakwa, kan seperti itu. Jadi kalau kemudian kita sekali lagi ya melakukan interaksi tauhidiyah itu tadi ya, maka kita bisa kemudian merubah diri sendiri, merubah orang lain, dan juga menjadikan dunia dan seluruh isinya ini menjadi damai dan juga tentram. Karena memang sejatinya interaksi tauhidiyah itu adalah keyakinan kepada Allah, kemudian dibarengi dengan ketakwaan. Lah seorang dai itu harus melakukan yang namanya interaksi tauhidiyah. Seorang dai itu harus percaya kepada Allah dan kemudian harus dibarengi dengan ketakwaan ya. Itu yang selanjutnya adalah keteladanan dalam proses dakwah ya, uswah dalam proses dakwah. Dalam kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Jika orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka sangat mempengaruhi perilaku seorang anak. Jadi manusia ya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini berdasarkan teori psikologi behaviorisme, bahwa yang namanya manusia tidak lepas dari stimulus sekitarnya ataupun stimulus dari lingkungannya ya. Misalnya jika kemudian orang tua kita ya sebagai lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga, itu kemudian mengajarkan nilai-nilai kebaikan, maka nilai-nilai kebaikan itu akan kemudian juga berpengaruh terhadap anak-anak kita ataupun keluarga kita. Makanya nanti kalau kemudian kalian sudah berkeluarga ya semuanya ya, ciptakan kemudian lingkungan keluarga yang kemudian mengajarkan nilai-nilai kebaikan, agar kemudian keluarga kalian, anak-anak kalian itu kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah dicontohkan tersebut ya. Ketika seorang bayi manusia lahir, dia tidak memiliki pengetahuan apapun. Melalui interaksinya dengan ibu, bapak, dan keluarganya, ia pun memperoleh pengetahuan ya. Jadi manusia itu lahir ya, itu bagaikan kertas putih ya, sesuai dengan teori tabula rasanya John Locke ya. Itu sesuai dengan bagaikan kertas putih. Nah, di sini yang kemudian bisa mewarnai kehidupannya itu adalah interaksinya dengan ibu, bapaknya, dan juga keluarganya. Lah dengan interaksi itulah kemudian seorang anak akan memperoleh yang namanya pengetahuan. Nah, pada fase-fase selanjutnya ia banyak tergantung dari apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat.
yang mana pada proses selanjutnya akan mempengaruhi kepribadiannya. Jadi istilahnya fase-fase selanjutnya ya, perilaku anak, tingkah laku anak, pengetahuan anak itu dipengaruhi oleh apa yang kemudian ia dengar, apa yang kemudian ia lihat dari lingkungan keluarganya. Makanya di dalam Islam itu kan dikatakan bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Terus kemudian keluargalah ya yang kemudian membentuknya ya menjadi Islam, ada yang kemudian menjadi Nasrani, menjadi Yahudi lah, itu adalah faktor keluarga. Jadi di sini terlihat bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak, terhadap proses perilaku seseorang itu dari lingkungan itu. Makanya kemudian keteladanan itu juga sangat penting sekali untuk mengaruhi kepribadian seseorang. Lah, setelah seseorang menginjak dewasa, pengaruh lingkungan tetap mewarnai kepribadiannya. Pengaruh lingkungan terhadap orang dewasa juga terlihat dari bagaimana seseorang sangat terpengaruh oleh adat istiadat, pendidikan, dan sebagainya. Lah, sampai kemudian dewasa pun manusia tetap terpengaruh oleh lingkungannya. Buktinya manusia tetap terpengaruh oleh adat istiadat, kemudian pendidikan yang didapatkan, dan juga sebagainya. Jadi sekali lagi lingkungan ini sangat mewarnai kehidupan manusia dari mulai ia kecil ya, mulai dia bayi sampai kemudian dewasa ya. Bahkan terkadang taklid ataupun peneladanan ataupun peniruan tanpa pertimbangan akal. Bahkan kita sebagai manusia itu ya terkadang meneladani sesuatu itu tanpa pertimbangan ataupun disebut sebagai taklid buta ya. Pada adat bahkan sampai pada tingkat pengultusan dan fanatisme buta yang sudah mendarah daging yang sangat sulit untuk dilepaskan. Lah, ini yang salah ya, kita meneladani sesuatu tanpa kemudian difikirkan, tanpa kemudian dipertimbangkan ya, tapi kemudian kita meneladani secara fanatik ya, sehingga kemudian mendarah daging dan sulit untuk dilepaskan. Jadi kita bolehlah meneladani sesuatu, tapi yang meneladani itu harus dipikir apakah kemudian yang kita teladani itu layak untuk kemudian kita teladani ataukah tidak ya. Terus yang selanjutnya ya, dari tadi kita tahu bahwa yang namanya keteladanan itu sangat penting, bahwa yang namanya manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Lah, oleh karena itu seorang dai harus mampu menjadi menjadi teladan ya, menjadi sosok yang kemudian memberikan teladan bagi mat'u dan juga orang-orang di sekitarnya. Lah, seorang dai haruslah berakhlak mulia dalam mengemban misi menyeru manusia ke jalan Tuhan ya. Jadi karena manusia itu dipengaruhi lingkungannya ya, maka seorang dai harus mampu memberi teladan. Seorang dai harus berakhlak mulia karena memang seorang dai ini visinya adalah menyeru manusia ke jalan Tuhan. Jadi kalau kemudian mereka mengajak manusia ke jalan Tuhan sementara mereka tidak berakhlak mulia ya, ini akan sangat riskan sekali kan, seperti itu ya. Urgensi akhlak mulia bagi seorang juru dakwah adalah sebelum para dai menyampaikan materi dakwahnya, pandangan mat'u tertuju pada apa yang dilihat dan didengar dari sifat dan karakter pribadinya. Jadi sebelum seseorang dai itu menyampaikan materi dakwahnya, biasanya mat'u itu melihat pribadi dan juga karakter seorang dai. Biasanya dia mat'u itu mendengar dan juga melihat pribadi dan juga karakteristik seorang dai ya. Jadi sebelum sebelum mendengar materinya itu sosok dai-nya itu kemudian dilihat kira-kira dai-nya itu layak atau tidak diteladani. Kira-kira dai-nya karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, pribadinya seperti apa. Kalau kemudian dai-nya memang betul-betul berakhlak mulia, maka dai itu bisa diteladani dan kemudian nanti materi yang disampaikan juga akan bisa diterima. Tapi sebaliknya, jika kemudian dai-nya
tidak berakhlak mulia, terus kemudian memiliki sifat dan juga karakteristik yang tidak baik, maka apa yang disampaikan oleh dai tidak akan bisa diterima oleh mat'u, percuma ya, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, karena tidak dipercaya, karena memang tidak memiliki akhlak yang mulia ya. Begitu juga dalam interaksi dai dan juga mat'u ya, faktor kepribadian dai sangatlah berpengaruh, bahkan menentukan keberhasilan dakwah yang disampaikan. Nah, dalam interaksi antara dai dan juga mat'u, sekali lagi kepribadian dai sangat berpengaruh, karena seseorang itu lebih percaya apa yang kemudian dilihat dan dari apa yang kemudian yang didengar. Mereka itu lebih percaya dari apa yang dilihat. Kalau yang dilihat kemudian dai-nya memang tidak meyakinkan, tidak memiliki sifat dan juga kepribadian yang baik, tidak memiliki akhlak yang mulia, lah nanti apa yang kemudian disampaikan oleh dai ya tidak akan diterima, percuma ya. Jadi memang dai harus berakhlak mulia. Nah, yang selanjutnya ya, mat'u melihat para dai dan apa yang mereka dakwahkan. Jadi mat'u itu melihat dai dan juga apa yang mereka dakwahkan. Mereka tidak akan memisahkan antara dakwah dan dai-nya, sebagaimana tidak terpisah antara rasul dan juga risalahnya. Jadi antara dai antara kepribadian dai, sifat dan juga karakteristik dai itu dan juga apa yang didakwahkan itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah sesuatu yang menyatu, sebagaimana apa yang kemudian diajarkan oleh sebagaimana Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu menyatu antara Rasul dan juga yang diajarkan. Jadi kalau kemudian dai-nya tidak baik ya otomatis yang diajarkan tidak akan didengar. Tapi kalau kemudian dai-nya baik, maka yang diajarkan akan didengar dan juga diikuti. Keterkaitan keduanya bagikan ruh dan juga jasad ya. Bila seorang dai bersifat konsisten, maka penerima dakwah akan melihatnya sebagai sosok yang kontroversial ya, sosok yang perkataannya bertentangan dengan apa yang diperbuat, sehingga mengurangi nilai keberhasilan dakwahnya ya. Bila kemudian seorang dai kok tidak konsisten ya, maka seorang mat'u itu akan melihat ya perbedaan antara apa yang kemudian dikatakan dan juga apa yang diperbuat. Jadi padahal di dalam Islam diajarkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda wa antaqulu ma la taf'alun ya, bahwa janganlah kamu kemudian mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Jadi memang mat'u itu ya tahu ngapain gitu kita mengikuti dia, wong dia aja tidak melakukannya, kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya seorang dai harus konsisten antara perkataan dan juga perbuatannya. Kalau kemudian mengajak ya dia di sebisa mungkin dia harus melakukannya ya, agar supaya bisa menjadi teladan bagi mat'unya. Kelengahan masyarakat dalam menerapkan ajaran agama ke dalam kehidupan mereka serta akibat-akibat dari kelengahan tersebut merupakan tanggung jawab para dai untuk memberi kesadaran untuk masyarakat sehingga mereka bisa bersikap sesuai dengan fitrahnya di jalan Tuhan. Jadi kelengahan masyarakat yang sekarang ini itu menjadi tanggung jawab seorang dai. Lah agar supaya kemudian dai bisa mengatasi kelengahan-kelengahan masyarakat yang ada pada saat ini, oleh karena itu dai mesti harus bisa menjadi teladan. Lah oleh karena itu keteladanan itu menjadi sebuah istilahnya metode dakwah kontemporer lah yang efektif sekarang ini ya, karena memang sekarang ini manusia itu sedang butuh sosok teladan ya, agar mereka kemudian bisa berbuat sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah adalah tauladan yang sempurna bagi manusia yang tidak pernah sadar akan fitrahnya. Bukan sekedar itu, Rasulullah juga memberi contoh bagaimana cara berdakwah ataupun melakukan kehidupan sehari-hari. Tinggal bagaimana manusia sesudah beliau melihat
anggunan sifat dan juga akhlak beliau yang sangat sempurna itu. Jadi kita ya, kalian semua nanti sebagai calon juru dakwah, kalau kalian kemudian bingung, kita sebagai dai itu harus meneladani siapa sih, kan seperti itulah. Teladanilah Rasulullah, karena memang Rasulullah itu adalah suri tauladan yang mulia. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah kesempurnaan akhlak. Maka dari itu kalau kalian ingin mencari sosok teladan, teladanilah Rasulullah. Nah, kalau kemudian kalian sudah meneladani Rasulullah, baru kemudian kalian memberikan teladan pada matku kalian ataupun pada orang-orang di sekitar kalian. Dengan cara itulah manusia nanti akan menjadi baik. Manusia akan menjadi baik karena kemudian lingkungannya baik. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa meneladani ya Rasulullah ya, akhlak Rasulullah, sehingga kemudian teladan yang kita lakukan ini bisa memberikan teladan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dari saya cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.